melintasi waktu, menu-menu istimewa ini tak hanya menjadi pemuas selera belaka. Selalu ada cerita di balik sajian-sajian penuh cita rasa ini. Cerita yang menjadi pelengkap tradisi turun-temurun dan menjembatani rasa Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Tiap wilayah dari Sabang sampai Merauke memiliki menu kuliner andalannya. Rasanya tentu juga beragam. Mulai dari rasa asin, manis hingga pedas, siap menggoyang lidah pecinta kuliner Nusantara. Pantaslah jika Indonesia menjadi surganya para pecinta kuliner. Kabupaten Banjarnegara terletak di Jawa Tengah. Mendengar nama Kabupaten Banjarnegara, pasti langsung teringat dengan dawet ayu. Minuman manis yang menyegarkan ini adalah khas Banjarnegara. Tapi tidak hanya itu, Banjarnegara juga masih menyimpan kuliner khas yang tak kalah nikmat. Nah, biasanya pada pagi hari ini pasar tradisional memiliki banyak sekali aktivitas nih pemirsa. Nah, ini salah satunya, ini adalah pasar tradisional Madukara yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan biasanya pada pagi hari ini kegiatan masyarakat juga cukup beragam nih pemirsa di pasar tradisional seperti ini. Ada yang berbelanja bahan makanan untuk dijadikan makanan, ataupun berbelanja sarapan pemirsa seperti saya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat ada makanan apa yang bisa kita jadikan sarapan kita pagi ini. Yuk. Pasar tradisional Madukara berada di pusat kota. Berada di Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, pasar ini mudah diakses dari manapun. Ini apa, Bu? Makanan khas Kutayasa ya terutama adalah apem, ya, terus buntil dan nasi jagung. Juga ada makanan ringan itu ada gejos, ya. Terus terakhir juga ada opak yang terbuat dari salak. Pasar tradisional ini menyediakan menu tradisional khas Banjarnegara, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga makanan kecil khas Banjarnegara dijual di kawasan Pasar Madukara. Terima kasih, Ibu. Wow, ini pemirsa, ini kita dapat nasi jagung. Nasi jagung ini juga khas Madukoro ya, Bu ya? Ini khas Madukoro. Ini bahan dasarnya terbuat dari jagung yang direndam selama 3 hari, kemudian ditumbuk dan baru jadi seperti ini. Dan ini harganya cukup murah nih pemirsa, ini satu plastik ini hanya Rp1.000 saja. Wow, ini bisa langsung dimakan? Iya, bisa. Saya coba ya, Bu ya? Saya coba langsung di sini. Biasanya kalau nasi jagung ini makannya pakai apa, Bu, temennya? Ya, pakai urap. Pakai urap gitu ya? Oke. Oke. Pakai urap tapi kebanyakan ya, Bu ya? Tapi nggak pakai urap juga enak.
Ini nggak ada, Bu. Memang rasa jagungnya sudah hilang. Rasa jagungnya masih ada nih pemirsa. Dan memang kalau dengan urap nih pasti akan lebih enak lagi. Tapi kayak gini juga udah enak banget ya, Bu ya. Itu kalau yang punya penyakit gula. Dan ini bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit diabetes nih pemirsa katanya. Jadi Kalau ada yang pesan ya pakai yang itu kering ya bisa. wow, jadi sehat nih, murah dan sehat pemirsa. Kita lanjut lagi, kita putar lagi sarapan yang ada di kawasan Madukara ini. Nasi jagung memiliki gizi yang lebih tinggi daripada nasi beras. Dalam nasi jagung terdapat kandungan magnesium yang dapat mengurangi penyakit diabetes dan darah tinggi. Nasi jagung itu sama lah dengan bentuknya dengan nasi nasi yang dari padi itu ya, dari beras itu sama, cuman ini lebih lembut itu. Lebih lembut gitu. Dan rasanya ya sangat khas itu. Nasi jagung proses pembuatannya lebih lama daripada nasi padi itu, nasi beras itu, karena perlu direndam dulu, dikeringkan. Setelah jagung itu kering kita rendam dengan air begitu. Setelah rendam, kalau zaman dulu kita namanya rempah, jadi ditumbuk di lumpang itu, pakai batu itu dulu, sampai menjadi tepung halus itu, terus baru kita dikukus untuk bikin nasi. Tidak semua jenis jagung bisa dibuat menjadi nasi jagung pemirsa. Menurut Pak Budiono, jagung manis tidak terlalu enak untuk dijadikan nasi jagung. Biasanya yang dipakai adalah jagung tua yang sudah dikeringkan. Ya, itu pakai kluban, sayur-sayuran yang kita ambil dari rumput-rumput di sawah yang ada panekuang, ada jenis-jenis lain yang kita buat dikukus gitu, terus menjadikan lauk nasi jagung. Sebetulnya perpaduan dengan adanya urap. Urap itu terbuat dari kelapa yang kita parut terus dicampur dengan bumbu-bumbu dapur gitu. Selain nasi jagung, di kawasan Pasar Madukara juga terdapat beberapa makanan khas Banjar, khususnya daerah Madukara. Ya, apem Madukara ternyata sangat terkenal di kawasan ini pemirsa. Ibu, ini kue apemnya berapa satunya? 1.000. Oh, 1.000. Bikin apemnya kapan kalau boleh tahu? Gawe apem. Jam 1:30, jam 12 laku. Oke, saya boleh ikut lihat nggak Bu bikin kue apemnya seperti apa? Ya boleh enggak? Ya, terima kasih Ibu. Kalau gitu saya mau beli apemnya ya Bu ya? Iya, iya. Boleh. Beli 5.000 Bu. Kue apem merupakan kue yang terbuat dari tepung beras dan cara pembuatannya pun sedikit unik. Adonan tepung beras yang sudah dicampur dengan air dan gula Jawa didiamkan selama semalaman agar adonannya mengembang. Setelah didiamkan semalam, baru bisa dibuat kue apem. Caranya bisa dibakar maupun dikukus. Ya, bentuknya memang mirip surabi asli Bandung. Hanya saja, kue apem ini memiliki ukuran yang lebih tebal. Kue apem di Banjarnegara juga telah menjadi bagian tradisi masyarakat Banjarnegara. Dulu waktu masih masa awal-awal Indonesia belum merdeka ya, kira-kira awal abad 20 lah ya, atau ke sana itu kan orang Banjarnegara itu percaya pada animis ya. Kalau mau panen di sawah, itu ada namanya tradisi mimiti. Mimiti itu adalah memetik padi pada awal-awal. Nah, sebelum mimiti, orang adakan selamatan. Biasanya sesaji, selamatan dengan memasang sesaji di tepi sawah. Yang dipasang di tepi sawah itu adalah jajan pasar. Nah, jajan pasar itu ada apem, ada klepon, ada rengginang, ada cenil, dan berbagai macam masakan. Nah, salah satunya itu apem. Saya
kebetulan pernah hidup di Jogja, pernah hidup di Jakarta, pernah hidup di Magelang lama. Di sana juga ada apem. Nah, tetapi apem di Banjarnegara itu pertama adalah sangat lembut tepungnya. Sangat lembut, jadi empuk-empuk gitu ya. Empuk-empuk, harum-harum empuk gitu ya. Nah, kemudian aromanya harum, gurih, dan tentu bikin kenyang. Kue apem pertama kali dikenal di kawasan India. Namanya juga tidak dikenal dengan kue apem, melainkan kue apam. Nah, di Banjarnegara, daerah Madukara dikenal sebagai penghasil kue apem, sehingga populerlah apem Madukara. Ya sebetulnya kue apem itu ada terdiri dari mana-mana, ada mungkin daerah lain pun ada, cuman apem Madukara ini kan khasnya adalah sangat empuk begitu, dan bahan-bahannya juga terpilih begitu. Jadi memang beda, walaupun di daerah lain ada apem, tapi apem Madukara dari dulu terkenalnya adalah yang sangat empuk, manis begitu, dan itu tanpa ada campuran apapun. Awalnya, banyak warga desa Kutayasa Madukara yang membuat kue apem untuk dipasarkan di Pasar Madukara atau sekitar Banjarnegara. Namun, tradisi ini mulai hilang karena para pembuat apem mulai menua dan tak ada lagi penerus yang tertarik untuk membuat kue apem. Hingga hari ini, ada sekitar 3 ibu rumah tangga yang masih setia membuat kue apem khas Madukara. Wah, itu saya kira cukup dari ratusan tahun mungkin ya, Pak. Karena saya usia sudah 56 tahun, itu juga sudah ada dan sudah melegenda itu kue apem itu. Jadi pastinya itu nggak begitu paham itu, tapi cukup ratusan tahun saya kira ada di Madukara ini. Saya beruntung sekali nih pemirsa bertemu dengan Ibu Musroni di Pasar Madukara. Ia adalah salah satu dari warga Madukara yang masih setia membuat apem Madukara. Biasanya, Ibu Musroni memulai membuat adonan pada siang hari sekitar pukul 11 siang, sambil membuat gula untuk campuran adonan. Gula yang akan dicampurkan juga tidak boleh dalam keadaan panas, pemirsa. Gula harus ditunggu sampai dingin agar adonan bisa mengembang dengan baik. Biasanya, sampai adonan mengembang membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 jam. Nah Bu, aku mau tanya, ini untuk bahannya itu apa saja Bu? Beras temen, gula. Itu langsung proses untuk bikin adonannya seperti apa? Adonannya banyu Air. dicebor, digejrot, terus disagi juru gula, gulanya sing adem, Gulanya yang dingin. kepanasannya kemelaran. Oh, Kecut. kalau kepanasan malah nggak baik pemirsa, nanti untuk adonannya malah jadi jelek. Gitu ya Bu ya? Ya. Terus nanti didiamkan? Terus ditutup, Ditutup. gemblep, jam 12 labuh. Jam 12 baru dikerjakan. Cetakan kue apem yang digunakan juga tidak sembarangan. Adonan kue apem yang sudah siap dimasukkan dalam cetakan yang sebelumnya sudah dilapisi dengan daun pisang. Fungsinya agar kue tidak lengket saat sudah matang. Tapi sulit nggak sih Bu untuk buat apem? Orang susah. Orang susah? Gampang ya Bu ya? Gampang. Kalau Ibu sendiri sudah bikin apem sejak kapan? Biasa. Damel apem sejak kapan Bu? Selawi tahun. Wow. Selawi tahun ya luwe ya. Ya, ketan tahun. Tapi kalau untuk buat apem adonannya masih tetap sama dari dulu kayak gitu-gitu Biasa. aja ya Bu ya? Ya. Nggak ada yang berubah gitu. Nah, Baru setelah itu dijual. terus di mlebu kelinci. Dimasukin Dimasukin ke keranjang, didol ning Pasar Madukara. Pengukusan kue apem dilakukan selama 2 jam. Jika sudah matang, maka apem akan mengembang dan mekar seperti bunga. Cantik sekali ya. Ibu Musroni membuat sendiri apemnya.
Semua dilakukan mulai dari membuat adonan hingga pengukusan. Dijualnya berapa, Bu? 1.000. 500. 500. Cilik. Oh, yang kecil 500, yang gede 1.000. Agar banyak sing anak akeh. Oh. Ini tukune sing cilik. Oh iya, anak akeh tukune sing cilik. Ngejiwane semedeng tukune gede. Oh. Ternyata pelanggan juga milih ya, Bu? Ya, murah meriah dan mengenyangkan. Apem khas Madukara meski mulai tergeser zaman, pernah menjadi bagian cerita kuliner di Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara juga memiliki makanan khas lainnya, yaitu buntil. Buntil adalah makanan yang dibungkus dengan daun talas atau daun pepaya yang isinya parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu dan ditambah petai. Cara makannya juga terbilang unik. Buntil diberi sedikit cairan kuah pedas yang terbuat dari santan. Kita bersyukur bahwa Banjarnegara kaya sekali akan jenis-jenis kuliner. Salah satu makanan yang kita miliki adalah buntil ya. Buntil itu terbuat dari daun talas tertentu, kemudian diisi dengan parutan kelapa ya. Sekarang udah ada varian-varian, ditambah isian apalah ya, ada rese dan semacamnya. Kadang-kadang diisi kentang juga. Beberapa literatur menyebut di beberapa kota juga mempunyai makanan khas seperti buntil. Lalu apa ya yang membedakan buntil Banjarnegara dengan buntil di tempat lain? Pada tahun 1964, itu Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, itu meninjau Banjar Sasana Werken di Kelurahan Rejasa. Nah, itu disajikan berbagai macam suguhan makanan ala Banjarnegara, macam-macam. Rupanya dari sekian banyak makanan itu entah ada yang membisiki atau memang selera Pak Karno yang sangat merakyat begitu ya. Beliau dari sekian yang disajikan ada daging, ada ikan, ada macam-macam. Itu yang diambil justru buntil. Nah, dia diambil buntil untuk menjadi lauk makan gitu. Ada dua jenis buntil di Banjarnegara. Yang membedakan hanya dari penyajiannya saja. Buntil kering atau buntil basah. Sedangkan untuk membungkusnya semua menggunakan daun talas. Memang di Banjarnegara ada jenis talas. Kan talas banyak sekali di sini. Tapi ada talas yang paling enak. Itu talas melika namanya. Daun lumbu atau daun talas dari melikan. Melikan itu satu kampung di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran. Ada Kecamatan Pejawaran. Nah, di situ ada satu kampung dari mata air, air terjun itu di kanan kirinya ada pohon talas. Nah, daunnya itu enak untuk talas untuk buntil itu enak sekali. Ya. Itu juga kemurniannya, Mbak. Kemurniannya itu dari daun talas, itu kemurniannya diambil dari daun talas tanpa ada campuran apapun. Terus bumbunya juga murni, bumbu dapur, begitu juga dengan kelapa juga, parutan kelapa di dalamnya itu. Terus menanaknya juga betul-betul sampai itu ya, matang gitu, tanek gitu kalau bahasa Jawanya. Tak jauh dari alun-alun Banjarnegara, ada penjual buntil yang paling terkenal di Banjarnegara. Dikenal dengan nama Buntil Mbah Abu, warung buntil ini bahkan menjadi penanda jalan di sekitar alun-alun Banjarnegara. Itu sampai sekarang malah dinamakan ada perapatan buntil itu. Di sebelah barat pendopo Banjarnegara, sebelah barat alun-alun itu ada perempatan, itu namanya disebutkan perempatan buntil. Di situ Simbah siapa itu yang dari dulu terkenal di situ buntilnya. Berlokasi tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Buntil Mbah Abu konsisten dengan cita rasa turun-temurun dari 3 generasi. Itu zaman dulu, zaman Belanda apa ya.
Itu Mbah Buyut saya buat buntil untuk dijual. Sampai saat ini 3 generasi. Dari Mbah Buyut, bapak saya, terus saya. Pelanggan buntil Mbah Abu sangat militan. Buntil Mbah Abu sangat digemari, bahkan saat warungnya sudah tutup, pelanggan masih berdatangan untuk membeli. Pelanggannya pun tidak pernah berkurang. Seperti penjualnya, pelanggannya biasanya juga sudah turun-temurun. Daun talasnya khusus ya, nggak bisa sembarangan daun talas, nggak bisa. Kalau daun talas yang putih apa itu, biasanya rasanya nggak enak. Pak Wahyoko mendapatkan daun talas dari para pencari daun talas yang memang menyediakan daun talas untuk bungkus buntil. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk melihat proses pembuatan buntil. Makanan buntil ini adalah makanan apa? Makanan khas Banjar yang udah turun-temurun dari zaman dulu. Ini yang udah jadi. Terus ini bahan bakunya ini daun talas. Apa saja untuk membuat bahan untuk buntil selain daun talas? Ada bumbu. Ini bumbunya ada cabai rawit, terus bawang putih, terus ada lengkuas, serai, daun salam, terus terasi, gula merah, terus kelapa muda. Ibu Yuni Rahayu adalah menantu Mbah Abu yang kini mewarisi keahlian Mbah Abu memasak buntil khas Banjarnegara. Buntil Mbah Abu tidak hanya terkenal di kawasan Banjarnegara ataupun di Jawa Tengah saja. Buntil Mbah Abu bahkan pernah dipesan khusus untuk dibawa ke Malaysia. Tetap dari dulu kayak gini, ukurannya sama gitu. Orang-orang juga bilangnya masih sama rasanya kayak dulu Mbah jualan, saya masih tetap sama rasanya. Ikan? Keahlian membuat buntil dipelajari Ibu Yuni dari sang mertua ketika membantu Mbah Abu berjualan buntil. Ini kan daun kayak gini ditata kayak gini ya, Mbak. Terus dalamnya dikasih ini bumbunya. Cuma di dalam aja kayak gini. Terus dikukus sampai setengah jam, nanti ditiriskan, diganti air, baru dimasak lagi sampai 5 apa 6 jam, bahkan sampai 7 jam, biar nggak gatal gitu. Kami sudah mencanangkan dan sudah mendaftarkan Desa Kutayasa ini menjadi desa pariwisata. Ya, sehingga salah satunya adalah ikonnya nanti adalah makanan-makanan khas kami itu tadi, dan lahan sudah kami siapkan, ada begitu, nanti ada kuliner itu dan lain sebagainya. Nah itu nanti ke depan insya Allah makanan-makanan yang tadi di atas kita sebutkan itu insya Allah tidak akan punah, bahkan mungkin akan lebih lebih berkembang dan masyarakat akan lebih senang begitu karena ada penambahan secara perekonomian ke depan. Di balik cita rasa tradisi, ada sejarah dan kisah orang-orang yang selalu setia merawatnya. Kisah cita rasa Banjarnegara akan menjadi warisan turun-temurun yang akan selalu diperbincangkan oleh warganya dari masa ke masa.